Malam itu, di depan sebuah panti asuhan, seorang bayi baru lahir diletakkan di atas kardus bekas dengan tubuh masih merah, dibungkus kain tipis yang bahkan tak mampu menahan dingin. Bayi itu tidak menangis, hanya menggigil. Dan tak ada seorang pun tahu, dia adalah korban dari cinta dua remaja yang terlalu muda untuk mengerti arti tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kisah cerita tentang seorang bayi yang baru lahir dibuang oleh sepasang kekasih remaja hasil di luar nikah. Di sebuah kota kecil bernama Tanjung Reja, kota yang tak terlalu ramai, namun juga tidak terlalu sepi. Kota yang hidup di tengah keseharian sederhana, suara pedagang sayur di pagi hari, suara anak-anak sekolah yang bercanda saat jam pulang, dan aroma hujan yang sering turun tiba-tiba. Di kota ini, hiduplah seorang remaja bernama Raka. Usianya baru 17 tahun. Tingginya sedang, kulitnya sawo matang, rambutnya sedikit berantakan tapi justru itu yang membuatnya tampak tenang. Raka dikenal sebagai anak yang baik, sopan, dan pintar. Ayahnya, Pak Surya, bekerja sebagai pegawai kecamatan, seorang yang tegas tapi lembut pada anaknya. Ibunya, Bu Lastri, adalah seorang guru mengaji di musola dekat rumah. Raka tumbuh dalam lingkungan yang penuh nasihat tentang agama, tanggung jawab, dan menjaga diri. Tetapi seperti banyak kisah remaja lainnya, hati seringkali berjalan lebih cepat dari pikirannya. Suatu hari, di awal semester baru, sekolah kedatangan murid pindahan. Namanya Alia. Usianya 16 tahun. Kulitnya cerah, matanya teduh, dan tutur katanya lembut, seperti seseorang yang selalu berhati-hati dalam berbicara. Guru memperkenalkannya di depan kelas. Anak-anak, ini Alia. Ia baru pindah dari kota Serayu. Tolong diterima dengan baik, ya. Alia tersenyum kecil. Tidak berlebihan. Tidak menarik perhatian. Tapi justru itu membuat semua orang melihatnya. Termasuk Raka. Namun Raka hanya menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke bukunya. Ia bukan tipe yang mudah jatuh hati. Tapi pertemuan pertama itu, meninggalkan sesuatu dalam dirinya. Sebuah rasa penasaran, entah apa. Beberapa hari berlalu. Raka dan Alia tidak berbicara banyak. Namun suatu sore, ketika hujan turun deras, Raka berteduh di perpustakaan sekolah. Di sana, Alia duduk sendirian, membuka buku matematika. Wajahnya terlihat bingung. Raka ragu-ragu, tapi akhirnya mendekat. Kamu butuh bantuan? Alia mengangkat kepala, sedikit terkejut, lalu tersenyum malu. Iya, aku nggak ngerti soal ini. Raka duduk di sampingnya. Dengan sabar ia menjelaskan, perlahan, pelan, agar Alia paham. Dan untuk pertama kalinya, Alia tertawa kecil. Kamu pintar, ya? Raka tidak menjawab, hanya tersenyum sambil menunduk. Untuk orang lain, itu biasa saja. Tapi untuk Raka, itu adalah detik pertama hatinya bergerak. Kedekatan yang tumbuh. Sejak saat itu, mereka sering belajar bersama. Kadang di perpustakaan. Kadang di taman samping sekolah. Sesekali bahkan di teras rumah Raka, saat Bu Lastri sedang mengajar mengaji di dalam. Mereka berbagi cerita tentang mimpi masing-masing. Alia berkata, "Aku ingin jadi guru. Guru yang sabar. Yang anak-anaknya nyaman." Raka menjawab, "Aku ingin kerja apa saja yang halal dan bikin orang tua bangga." Mereka masih muda, tapi impian itu terasa tulus. Dan kedekatan mereka tidak mengandung niat buruk. Awalnya hanya teman belajar. Lalu menjadi teman cerita. Lalu, tanpa sadar, menjadi tempat kembali setiap kali dunia terasa berat. Hujan kembali turun. Malam itu, jalan sepi. Raka dan Alia menunggu angkot di halte kecil. Lampu jalan remang. Angin dingin. Alia menggenggam lengan bajunya sendiri, kedinginan. Raka membuka jaketnya, lalu menyelimutkannya ke bahu Alia. Hening. Tidak ada kata-kata. Alia menatap Raka. Kenapa kamu baik banget sama aku? Raka menelan ludah, suaranya pelan. Aku gak tahu, tapi aku pengen jaga kamu. Itu aja. Alia terdiam. Matanya sedikit berair, bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya ia merasa aman. Lalu, dengan suara hampir tidak terdengar. Raka, aku suka kamu. Raka terdiam sesaat.
Jantungnya seperti menghantam dadanya. Ia membalas. Aku juga suka kamu, Alia. Hujan tetap turun. Tapi untuk mereka berdua, dunia seolah berhenti sebentar. Hubungan pun dimulai. Sejak hari itu, Raka dan Alia resmi berpacaran. Tapi hubungan mereka dirahasiakan. Raka takut ibunya melarang. Alia takut ayahnya marah. Mereka menyimpan semuanya sendiri. Hanya mereka berdua yang tahu. Dan seperti semua hubungan yang dimulai dengan ketulusan, ia tumbuh menjadi kedekatan yang hangat. Namun kedekatan itu perlahan menciptakan keberanian yang lebih. Dan tanpa mereka sadari, cinta itu mulai berjalan ke arah yang akan membawa mereka pada sebuah luka besar. Hari-hari berlalu. Hubungan Raka dan Alia semakin dekat. Mereka bertemu hampir setiap hari. Belajar bersama, makan bersama, kadang hanya duduk berdua tanpa banyak bicara, tapi tetap merasa nyaman. Namun di balik kebersamaan itu, mereka mulai lupa batas. Semuanya dimulai dari satu malam, malam saat keduanya merasa dunia hanya milik mereka berdua. Tidak ada niat buruk. Tidak ada rencana. Hanya dua hati yang merasa terlalu yakin bahwa cinta selalu akan mengurus segalanya. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Waktu berjalan 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Alia mulai merasa aneh. Tubuhnya lemas. Nafasnya pendek. Terkadang ia mual saat mencium bau makanan tertentu. Awalnya ia mengira hanya kecapean. Namun suatu pagi, saat ia duduk di bangku kelas, kepalanya tiba-tiba pusing dan pandangannya gelap. Alia. Raka segera memegang bahunya. Guru memintanya ke UKS untuk beristirahat. Di sana, Alia memegang perutnya pelan. Entah kenapa, ada firasat yang menakutkan. Ketakutan yang mulai nyata. Malam itu, Alia menelpon Raka dengan suara bergetar. Rak, aku telat 1 bulan. Raka terdiam. Darahnya seakan berhenti mengalir. Kamu serius? Iya. Aku takut banget. Raka menarik napas panjang. Tangannya gemetar meskipun tidak terlihat. Kita cek dulu. Besok. Alia mengangguk, meski suaranya terputus-putus oleh tangis yang ia tahan. Besoknya, setelah pulang sekolah, mereka menuju warung kecil di dekat jembatan, yang jauh dari tempat orang mengenal mereka. Mereka membeli tes pack dengan tangan yang sama-sama dingin. Mereka pergi ke toilet umum di taman kecil, tempat yang sepi, berbau tanah dan daun basah. Alia masuk. Raka menunggu di luar. Waktu berjalan sangat lambat. Bahkan suara jam di ponselnya terdengar seperti detak bom waktu. Pintu toilet terbuka. Alia keluar dengan tangan yang bergetar memegang tes pack itu. 2 garis merah. Jelas. Tegas. Tidak bisa dibantah. Raka, aku hamil. Alia menangis tanpa suara. Seperti seseorang yang tenggelam. Raka tidak bisa bicara. Tidak ada kata, tenang. Tidak ada kata, semua akan baik-baik saja. Karena ia sendiri tidak yakin. Hari-hari selanjutnya berubah menjadi hari yang penuh kecemasan. Alia bangun setiap pagi dengan ketakutan. Ia menghindari cermin, seakan tidak mau melihat perubahan tubuhnya. Raka mulai jarang fokus belajar. Nilainya menurun. Ia sering melamun di kelas. Ia berhenti tertawa. Keduanya tidak lagi menjadi remaja yang mudah tersenyum. Mereka menjadi 2 jiwa muda yang berusaha menyembunyikan badai dalam dada. Sampai suatu hari, Ibu Alia memperhatikan perubahan putrinya. Alia makan lebih sering, wajahnya pucat, dan ia sering memegang perutnya tanpa sadar. Malam itu, ketika Alia sedang tidur, ibunya masuk ke kamar. Ia melihat bungkusan plastik kecil bekas tes pack yang Alia sembunyikan di bawah bantal. Detik itu juga, dunia rumah itu pecah. Alia. Suara ibunya menggema seperti petir di tengah malam. Alia terbangun, tubuhnya gemetar. Ibunya menangis, marah, kecewa, semua bercampur jadi satu. Siapa yang melakukan ini? Alia tidak bisa menjawab. Suara itu tidak keluar. Yang keluar hanya air mata. Ayahnya datang, wajahnya memerah, tangannya mengepal, namun ia berusaha menahan diri.
Alia bilang. Biar kami tahu harus bagaimana. Alia terisak. Raka. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Bukan keheningan kosong. Namun keheningan yang menghancurkan. Raka didatangi. Keesokan harinya, orang tua Alia datang ke rumah Raka. Tidak dengan amarah yang meledak-ledak. Justru dengan kemarahan yang diam, yang jauh lebih menakutkan. Pak Surya, ayah Raka, mendengar semuanya. Ibunya, Bu Lastri, menangis terisak. Raka hanya bisa menunduk. Tidak membela diri. Tidak menyalahkan keadaan. Karena semua itu benar. Raka mencoba bicara. Saya akan bertanggung jawab. Namun ayah Alia memotong. Tanggung jawab bukan hanya kata. Bukan hanya janji manis. Kau pikir kau bisa menikah sekarang? Kau pikir kalian siap? Raka terdiam. Ia tahu jawabannya. Tidak. Mereka tidak siap. Alia dikurung di rumah. Dibatasi. Dijauhkan dari Raka. Seperti burung yang kehilangan langit. Dan Raka? Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Senyumnya hilang. Matanya kosong. Kesendirian. Alia menjalani kehamilan tanpa Raka. Tanpa teman. Tanpa udara. Ia hanya ditemani rasa takut. Setiap tendangan kecil dari janin dalam perutnya terasa seperti pengingat. Aku ada, kamu tidak bisa lari. Sedangkan Raka, setiap malam ia berdoa. Ya Tuhan, beri aku jalan. Jangan biarkan aku menjadi laki-laki pengecut. Namun dunia tidak selalu memberikan pilihan mudah. Waktu terus berjalan. Perut Alia semakin membesar. Dan pada suatu titik, keduanya sadar. Mereka akan menjadi orang tua. Ketika mereka bahkan belum mengerti cara hidup untuk diri sendiri. Waktu terus berjalan. Perut Alia semakin membesar. Ibunya semakin menjaga ketat. Namun penjagaan bukan berarti kasih. Di rumah itu, suasana hening bukan karena damai. Melainkan karena rasa malu yang tidak diucapkan. Ayah Alia jarang berbicara. Ibunya selalu berdoa sambil menangis. Alia hanya duduk di kamar, menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri. Apa semua ini salahku? Kalau aku tahu begini, aku tidak akan pernah berani mencintai. Namun penyesalan tidak pernah bisa memutar waktu. Suatu sore, Alia mendengar orang tuanya berbicara di ruang tengah. Suaranya kecil, namun cukup jelas. Kita harus kirim dia ke rumah saudara. Tetangga sudah mulai bertanya. Aku tidak sanggup menanggung malu ini. Alia duduk di balik pintu kamar. Tangannya menutup mulut, menahan tangis agar tidak terdengar. Ia tidak ingin menjadi beban. Tidak ingin menjadi aib. Dan malam itu, ketika rumah sudah tenang, ia mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Alia kabur. Dengan tas kecil, uang seadanya, dan tubuh yang nyaris tidak kuat menahan berat kandungan. Ia menutup pintu perlahan. Berjalan menyusuri jalan gelap sendirian. Menuju kota lain dengan menumpang truk pengangkut sayur. Tidak ada tujuan pasti. Hanya satu keinginan. Aku ingin melahirkan, tanpa membuat siapapun malu. Alia tiba di sebuah kota kecil, lebih kecil dari tempat tinggalnya dulu. Ia menyewa kamar kos paling murah. Ruangan lembab dengan dinding cat yang sudah mengelupas. Pemilik kos, seorang ibu tua baik hati bernama Makminah, tidak banyak bertanya. Makminah hanya berkata, "Nak, hidup ini berat. Tapi kalau kita masih bisa bernapas, itu tandanya Tuhan belum selesai memberi kita kesempatan." Kalimat itu menjadi satu-satunya kehangatan yang Alia rasakan selama berbulan-bulan. Malam itu, hujan turun deras. Alia terbangun dari tidur karena sakit yang merambat dari perut ke seluruh tubuh. Kontraksi. Napasnya pendek. Tangannya gemetar. Tubuhnya terlipat menahan nyeri. Ah, sakit. Mak. Makminah. Ia memanggil, namun suara hujan menelan segalanya. Makminah tidak berada di rumah malam itu, ia pergi menjaga cucunya di kampung sebelah. Alia sendirian. Sakit itu datang lagi. Lebih kuat. Lebih dalam.
seperti tubuhnya ingin terbelah. Ia jatuh berlutut di lantai, memegang perut, keringat membasahi seluruh tubuh. Tolong, tolong. Aku takut. Tapi tidak ada yang mendengar. Tidak ada ambulans. Tidak ada dokter. Tidak ada ibu. Tidak ada Raka. Hanya dia dan rasa sakit. Dengan sisa tenaga, Alia naik ke kasur kecil. Tubuhnya gemetar, napasnya putus-putus. Dia mendorong. Menahan jeritan yang ia gigit karena takut didengar tetangga. Matanya buram. Kepalanya berputar. Dan dalam keheningan yang menyayat, seorang bayi lahir. Bayi laki-laki. Kecil. Rentan. Tapi hidup. Tangisnya tidak langsung keluar. Alia panik. Nangis, nak, ayo, nangis. Dia menggosok tubuh bayi itu dengan kain tipis, mengguncang pelan. Dan akhirnya, waaah, waaah. Tangis itu terdengar. Tangis yang seharusnya menjadi tanda kebahagiaan. Tapi malam itu, tangis itu justru terdengar seperti ratapan dari langit. Alia memeluk bayinya. Tubuhnya lemah. Dingin. Suaranya serak. Maaf, nak. Ibu belum siap. Ibu nggak tahu harus bagaimana. Air matanya menetes ke pipi bayi itu. Ibu sayang kamu, tapi ibu nggak bisa jaga kamu. Bayi itu menggeliat pelan. Tidak mengerti dunia. Tidak mengerti penolakan. Hanya ingin hangat. Alia mencium kening anak itu. Lama. Dan itu adalah ciuman pertama. Sekaligus ciuman terakhir. Yang diberikannya sebagai ibu. Dengan tangan gemetar, Alia meraih ponselnya. Ia menelpon satu-satunya orang yang bisa ia pikirkan. Raka. Raka sedang duduk di kamarnya, lampu mati, hanya cahaya ponsel menemaninya. Saat telepon berdering, ia mengangkat cepat. Alia? Kamu di mana? Suara Alia lemah, hampir tidak terdengar. Aku sudah melahirkan. Raka berdiri. Darahnya kembali mengalir. Tunggu aku. Kirim lokasinya. Jangan apa-apain bayi itu, Alia. Aku akan datang. Alia menangis pelan. Rak, aku takut. Aku juga, tapi tolong tunggu aku. Aku mohon. Raka bergegas meninggalkan rumah, tanpa jaket, tanpa payung, berlari di bawah hujan. Raka tiba. Pintu kamar kos terbuka. Alia duduk di lantai. Bayi itu berada di dalam pelukannya. Raka mendekat. Perlahan. Tak berani bersuara. Alia menatapnya dengan mata sembab. Ini anak kita, Raka. Raka tersungkur di sampingnya. Ia menyentuh pipi bayi itu dengan tangan gemetar. Maaf, maaf, maaf. Aku seharusnya ada di sini. Alia menatapnya kosong. Kita bisa apa sekarang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Tidak ada yang tahu. Mereka masih remaja. Dan malam itu, masuklah mereka ke dalam bab paling gelap dalam hidup mereka. Mereka berpikir keras. Mereka menangis. Mereka saling berpelukan. Namun akhirnya, mereka memilih jalan yang kelak akan menghantui mereka seumur hidup. Hujan belum berhenti sejak malam Alia melahirkan. Langit seakan tahu bahwa malam itu bukan malam yang bahagia. Melainkan malam yang penuh keputusan yang tidak pernah diinginkan. Di kamar kos kecil yang lembab itu, Alia dan Raka duduk berhadapan. Di antara mereka, seorang bayi mungil, tertidur dalam kelelahan setelah tangis pertamanya. Alia memandangi bayinya dengan mata yang sembab. Namun bukan mata seorang ibu yang siap merawat, melainkan mata seorang anak yang tak tahu bagaimana menjadi orang dewasa. Raka menatap bayi itu lama. Sangat lama. Seolah waktu berhenti di antara detak jantung yang pelan. Alia? Suaranya pecah. Kita harus ngapain? Alia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangis yang ia tahan sejak berbulan-bulan akhirnya pecah. Aku nggak bisa pulang. Aku nggak bisa, Rak. Mama pasti benci aku.
Papa, semua orang. Raka menarik napas sangat panjang. Sesak. Dada seperti ditekan batu. Orang tuaku juga, aku tahu, mereka nggak akan terima. Yang terdengar hanya suara hujan memukul genteng. Suaranya dingin. Tega. Bayinya bergerak pelan, seolah meminta pelukan. Namun kedua remaja itu tidak bergerak. Mereka takut menyentuh kenyataan. Alia akhirnya berkata dengan suara hampir tidak terdengar. Raka, kalau kita tetap bawa dia, masa depan kita habis. Raka menutup mata. Ia tahu kata-kata itu benar. Tapi juga sangat salah. Jadi kita harus gimana? Suaranya hampir seperti anak kecil yang meminta petunjuk dunia. Alia menatap bayi itu lama. Sangat lama. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi kain tempat bayi itu dibungkus. Ada panti asuhan dekat alun-alun kota. Kita bisa titipkan dia di sana. Perkataan itu keluar pelan. Rapuh. Bergetar. Tapi perkataan itu adalah keputusan. Raka menelan ludah. Kerongkongannya kering. Kamu yakin? Alia mengangguk. Tidak karena ia kuat. Tidak karena ia tega. Tetapi karena ia sudah tidak punya pilihan. Raka membungkus bayi itu dengan kain tipis seadanya. Ia memasukkannya ke sebuah kardus bekas sepatu yang ia temukan di sudut kamar. Kardus itu tidak besar. Tidak hangat. Tidak layak. Namun itu yang mereka punya. Alia memegang kardus itu di pangkuannya. Ia memandang wajah kecil itu. Wajah yang mirip dengan dirinya. Mirip Raka. Mirip kesalahan, dan cinta, dan takut, semuanya bercampur. Maaf ya, nak. Suaranya pecah. Kalau ada hidup kedua, aku janji aku bakal jadi ibu yang baik. Raka membuka payung kecil yang bahkan tak cukup untuk menutupi mereka bertiga. Hujan tetap membasahi langkah mereka. Di depan panti asuhan. Panti asuhan itu sederhana. Pagar besi tua. Lampu teras kuning redup. Seorang penjaga biasanya berjaga di dalam, namun malam itu, sepi. Alia menaruh kardus itu di depan pintu. Raka mengetuk pintu. Keras. Sangat keras. Bahkan sampai tangannya memerah. Tapi tidak ada jawaban. Pengurus panti sedang tidur jauh di kamar belakang. Alia mulai gemetar. Ra, kita tunggu aja. Sampai ada yang buka. Raka melihat sekeliling. Langit gelap. Sudah lewat tengah malam. Nggak. Kita nggak boleh ketahuan. Kalau ada yang lihat, kita selesai. Kata-katanya terdengar tenang. Tapi bukan tenang yang kuat. Tenang yang datang dari putus asa. Alia mendekat ke kardus itu. Ia mencium kepala kecil bayinya. Kamu baik-baik ya? Kamu bukan salah. Kamu bukan dosa. Kamu hadiah. Ibu aja yang belum pantas. Kata itu terputus oleh Ishak. Tangannya terlalu lama berada di kepala kecil bayi itu. Seolah tubuhnya menolak pergi. Raka memegang bahunya. Alia, ayo. Ia menarik pelan. Alia menoleh untuk terakhir kalinya. Lalu mereka berdua berjalan pergi. Meninggalkan bayi itu. Di bawah hujan. Di atas kardus tipis. Tanpa suara. Tanpa pelukan. Tanpa siapa-siapa. Bayi itu tidak menangis. Hanya menggigil. Seakan sudah mengerti bahwa dunia tidak menunggu kedatangannya. Hujan belum juga reda ketika langkah kaki seorang lelaki tua menyusur trotoar yang becek. Namanya Pak Wiryo. Usianya mendekati 60 tahun. Tubuhnya kurus. Punggungnya sedikit bungkuk karena bertahun-tahun memungut barang bekas untuk dijual. Setiap malam ia berjalan sambil mendorong gerobak tua yang rodanya berdecit. Malam itu ia tidak mencari barang. Ia hanya ingin pulang. Tubuhnya lelah. Tulang-tulangnya berdenyut. Namun sesuatu membuat langkahnya berhenti. Suara kecil. Pelan. Lembut. Hampir tak terdengar di antara hujan. Pak Wiryo mengernyit.
Awalnya ia pikir itu suara anak kucing kedinginan. Tapi semakin ia mendekat ke panti asuhan yang halamannya gelap itu, suara itu jadi semakin jelas. Bukan suara kucing. Bukan suara hewan. Tapi suara bayi. Pak Wiryo mendekat ke teras. Pandangan matanya kabur karena usia, tapi ia bisa melihat kardus kecil yang basah oleh hujan. Ia merunduk perlahan. Dan saat itu, dunia seakan berhenti. Di dalam kardus itu, seorang bayi mungil. Dengan wajah pucat, selimut tipis yang sudah basah, mata setengah terbuka, dan napas sangat lemah. Pak Wiryo terpukul oleh pemandangan itu. Tidak ada kata keluar dari bibirnya. Hanya diam. Sebuah diam yang berat. Penuh luka. Penuh iba. Ia meraih bayi itu, memeluknya ke dada. Ya Allah! Siapa yang tega? Suaranya bergetar. Tangannya kasar, keras oleh tahun-tahun kerja berat. Namun pelukannya lembut. Bayi itu berhenti menggigil, seolah mengenal bahwa akhirnya ada kehangatan. Keputusan tanpa ragu. Pak Wiryo mengetuk pintu panti itu berulang-ulang. Namun tidak ada yang membuka. Waktu berjalan. Hujan makin deras. Dan di dada orang tua itu, timbul sesuatu. Perasaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Rasa memiliki. Dulu, bertahun-tahun lalu, Pak Wiryo pernah punya keluarga. Istri yang ia cintai. Seorang bayi perempuan. Tapi saat anaknya berusia 2 tahun, mereka mengalami kecelakaan. Istri dan anaknya meninggal seketika. Sejak saat itu, hidup Pak Wiryo kosong. Ia berjalan sendirian. Makan sendirian. Tidur sendirian. Tua sendirian. Namun malam ini, ketika ia memeluk bayi itu, hatinya yang beku selama puluhan tahun mulai mencair. Ia tidak berpikir panjang. Tidak menimbang untung rugi. Tidak memperhitungkan hidup yang sulit. Ia hanya tahu satu hal. Bayi ini harus hidup. Nak, kalau dunia nggak mau nerima kamu, biar aku yang nerima. Ia membungkus bayi itu lebih erat. Menyelipkannya dekat dadanya agar hangat. Lalu ia berjalan pulang. Gerobaknya ditinggal di depan panti. Ia tidak peduli. Bayi itu yang paling penting. Rumah Pak Wiryo sederhana. Dinding kayu yang mulai lapuk. Atap bocor di 2 sudut. Tapi di dalam, hangat. Pak Wiryo menyalakan tungku. Mengeringkan kain bayi itu. Lalu memanaskan air hangat. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh mungil itu. Ia menatap wajah bayi itu. Dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kamu bukan barang buangan. Kamu bukan aib. Kamu anugerah. Ia memberi bayi itu nama Arka. Yang berarti cahaya yang membawa harapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah kecil itu, yang sering sunyi, suram, kosong, diisi dengan tangis lembut seorang bayi. Dan doa hangat seorang lelaki tua.